Oke semuanya halo dan pagi-pagi sudah hujan nih. Tapi tetap buka dong, tetap kita harus selalu on time buka nih. Nah, oke teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat ya. Tentunya walaupun hujan kayak gini, tetap semangat usahanya teman-teman. Dan kali ini nih karena aku inget hujan dan pasti biasanya teman-teman juga pasti ada nih pernah ngadepin hujan yang rintiknya cukup cukup terus menerus gitu sehingga dari pagi hingga sore atau mungkin bertahan terus gitu ya hujannya tuh awet. Nah itu kan biasanya orang tuh males ke warung karena ya males basah, males becek gitu. Nah kira-kira kalau di waktu-waktu kayak gini kira-kira ngapain nih enaknya? Apakah kita cuma duduk-duduk diam aja atau tidur atau ngapain? Nah ini dia teman-teman, aku mau berbagi 5 hal yang biasa aku lakukan kalau lagi sepi kayak gini nih. Ya sepi ini bisa akibat karena hujan atau panas banget, itu juga biasanya bisa sepi loh teman-teman, karena orang juga malas keluar karena panas. Nah kira-kira apa aja yang bisa kita lakukan supaya nih teman-teman kita tetap bisa produktif nih. Oke, yang pertama yaitu waktu lengang atau kosong kayak gini manfaatkan untuk teman-teman cek barang teman-teman yang mungkin saja mendekati kadaluarsa. Nah, ini poin penting banget nih. Jadi, kadangkala kita karena terlalu banyak barang, kita terlalu sibuk menjualin, kita tuh kadang lupa ngecek barang-barang yang mungkin slow moving atau lambat keluarnya. Nah, ini bisa jadi nih ternyata dia sudah mendekati masa kadaluarsa nih. Nah, kalau sudah mendekati masa kadaluarsa kayak gini nih, teman-teman bisa itu pajang di paling depan supaya itu bisa menjadi apa ya, atraktif atau yang memikat lah gitu, paling nggak mengingatkan para tamu atau pengunjung setia teman-teman supaya oh ini ada barang ini nih. Nah itu biasanya akan membuat orang pingin beli gitu, entah itu mungkin mie atau snack, taruh aja di depan atau biasanya aku taruh di meja kasir. Ya kita kan jualan nggak mau rugi ya, harapannya sih barang keluar sebelum tanggal kadaluarsa habis. Nah jadi teman-teman bisa itu pajang di kasir atau di tempat yang menurut teman-teman strategis banget, pasti dilihat oleh pengunjung. Itu bisa banget untuk nolong supaya barang tersebut bisa cepet keluar nih teman-teman. Tapi ya pastinya tadi ya dicek dulu apakah masih bisa bertahan atau memang sudah lewat. Nah ini biasanya kadang dilewatkan karena jujur li, aku tuh pernah gitu belanja dan dapat barang kadaluarsa. Ya aku lihat sih mungkin orangnya yang jual nggak kepikiran atau nggak sempat lah ngecek-cek barang tersebut. Jadi ya di sisi lain sayang banget kita nggak bisa konsumsi tersebut dan itu juga bisa menimbulkan kekecewaan bagi pelanggan. Nah jadi aku perhatikan banget nih tanggal-tanggal kadaluarsa. Nah kalau teman-teman pakai aplikasi yang ada di kasir apa, kayak aplikasi lah gitu, entah itu mungkin pakai kayak yang aku gunakan seperti Griopos atau Q Kasir dan lain sebagainya, itu bisa juga di input masa kadaluarsanya. Tapi kalau aku sih memang enggak ya, karena ya memperlama aja sih input data barang tersebut. Tapi nanti teman-teman kalau sudah punya karyawan itu bisa diwajibkan, karena itu sangat penting banget supaya harga dan masa kadaluarsanya itu bisa diperhitungkan. Dan juga nih teman-teman bisa teman-teman kasih diskon nih. Mungkin aja nih ternyata kadaluarsanya mungkin hampir 2 bulan lagi nih. Nah, supaya barang tersebut bisa cepat keluar, bisa teman-teman kasih diskon, ambil barang tersebut dengan harga modal, atau teman-teman bisa potong mungkin 1000 atau 500 rupiah untuk didiskon. Nah itu bisa menarik pelanggan untuk membeli ya, setidaknya kita nggak rugi total lah, kita masih rugi sedikit tapi paling tidak ada modal yang masih kembali. Itu sih salah satu trik yang aku terapkan. Kayak kemarin ada pop mie yang mau kadaluarsa gitu, itu aku berikan diskon, beli dua itu ada potongan 2000 rupiah, dan itu cukup berdampak gitu ya. Tapi yang pasti kita jual tetap masih dalam keadaan belum kadaluarsa ya teman-teman, jadi tetap aman dikonsumsi dan tentunya kita bisa dapat modal. Nah yang tadi yang pertama itu penting banget. Nah yang kedua nih teman-teman bisa memanfaatkan waktu lengang seperti ini untuk cek barang-barang nih atau refill barang-barang
mana yang kosong, mana yang kurang rapi, mana yang sekiranya perlu teman-teman tambahin, atau teman-teman juga bisa ubah posisi berjualan, atau dalam artian barang ini bisa di rolling supaya mungkin orang nggak bosen melihatnya, atau pengen teman-teman karena barang A ini ternyata belum begitu banyak keluar, pengen supaya cepat dikeluarin. Nah itu bisa teman-teman rolling gitu, mungkin snack atau biskuit atau mungkin juga kayak deterjen dan lain sebagainya. Jadi manfaatkan waktu-waktu luang seperti ini supaya barang tetap terlihat rapi, barang tetap bisa keluar, dan tentunya teman-teman barang teman-teman tetap bisa terlihat fresh gitu. Nah, kemudian teman-teman untuk bagian ketiga yang biasa aku lakukan yaitu bersih-bersih. Nah, biasanya ini memang sih kita nyapu, ngepel itu udah kayak kewajiban hari-hari. Tapi kadang-kala kita lupa untuk mengelap debunya di barang-barang tersebut. Apalagi teman-teman dekat jalan raya, itu pastikan setiap hari bisa atau 2-3 hari sekali bersih-bersih. Nah, manfaatkan waktu luang kayak gini supaya teman-teman juga nggak apa ya, gelabakan gitu. Karena kalau lagi rame kan pasti nggak ada waktu lah. Nah pas kayak gini bisa manfaatkan untuk bersih-bersih, dan tentunya itu juga bisa nolong teman-teman untuk nggak mengganggu penjualan atau aktivitas jualan teman-teman. Manfaatkan aja bersih-bersih pakai kemoceng atau pakai lap dan lain sebagainya. Bersihkan juga rak-raknya nih. Kadang-kala nih barangnya bersih tapi kita kelihatan rak di bawahnya tuh kotor gitu. Nah jadi teman-teman bisa pindahin dulu, bersihin ya, paling nggak itu bisa melihat atau mempercantik lah tampilan, walaupun memang nggak semua pelanggan juga memperhatikan itu, tapi ya kita tujuannya untuk mencantik atau memperbaiki atau mengindahkan lah tempat kita jualan ini. Karena ya kalau bersih, siapa sih yang nggak senang di tempat bersih. Kemudian teman-teman yang keempat yaitu biasanya aku melakukan update harga barang nih. Nah kalau teman-teman mungkin di tempat teman-teman dapat distributor atau reseller atau apapun lah namanya itu, sales dan lain sebagainya yang punya data harga terbaru. Nah ada beberapa yang memang seperti itu ya teman-teman, punya harga updatean terbaru. Nah biasanya aku update nih, kira-kira apa nih yang harganya naik nih. Kadang-kala kan biasanya sembako tuh cepet banget nih berubah, ada yang kadang bisa turun, ada yang kadang bisa naik. Nah biasanya aku akan update harga, entah itu harga gula, entah itu harga kopi, untuk berbagai macam jenis barang lah. Tapi memang tidak semuanya biasanya menyediakan hal tersebut, tapi ada beberapa brand itu membuat kayak ada websitenya lah, atau apa ya, kita tuh didaftarkan gitu, jadi kita bisa lihat harga perakiraannya ini berapa, ada kenaikan atau penurunan. Nah disitulah aku memanfaatkan waktu tersebut untuk update harga nih. Update harga di sini ya, kalau ternyata naik ya aku ikutin naik gitu. Nah pasti pertanyaannya kalau turun gimana nih teman-teman? Nah, teman-teman harus perhatikan juga nih satu dus tuh isinya berapa, dan kemudian penurunannya nih berapa ribu rupiah nih. Jadi kalau teman-teman ternyata lihat turunnya anggap aja 5.000 nih, tapi ternyata dalam satu dus itu ada 48 atau mungkin 50 bla bla. Itu teman-teman harus kalkulasi lagi, hitung, karena tentunya kalau hitung 5.000 rupiah menurun nih, tapi kalau jumlahnya 50 buah dalam satu dus, nah itu kan bisa lihat teman-teman kira-kira aku ikut turunin atau enggak nih. Apalagi teman-teman kalau toko-toko kelontong kayak gini kan biasanya harganya tuh main pas ya, pas dalam artian kayak 10.000, 10.500, beda gitu. Kalau teman-teman sudah menggunakan komputerisasi yang bagus, itu biasanya bisa kayak 10.300, 10.250 gitu. Kalau mau agak-agak ribet kan biasanya pakai angka-angka kecil-kecil seperti ini ya. Nah, itu bisa teman-teman ubah harganya. Tapi kalau dari pengalaman aku sendiri, karena aku juga memainkan harga pas kayak 1.000 dan 500 gitu, kalau perubahan harga atau penurunan atau kenaikan harganya tidak signifikan, biasanya aku juga nggak rubah secara signifikan. Paling aku rubah biasanya turunkan 500 atau naikkan 500. Jadi itu menjadi dasar untuk aku ngubah harga ketika ada harga naik atau harga turun. Karena tadi teman-teman, kita nggak main harga yang 100 rupiah, 200 rupiah, atau 50 rupiah. Bahkan ada yang toko-toko besar itu pakai 532, angka-angka kecil kayak gitu. Nah itu biasanya aku nggak ikuti, karena memang ya kita melayani masyarakat yang umumnya pecahannya tuh ya 1.000 atau 500-an aja di tempat aku ya. Nanti teman-teman sesuaikan aja di tempat teman-teman. Nah teman-teman, yang terakhir, yang kelima,
Ini penting banget juga kalau teman-teman punya atau memiliki karyawan, atau teman-teman punya mungkin adik, kakak, atau istri dan lain sebagainya. Jadi ketika mau momen kayak sepi kayak gini, teman-teman manfaatin untuk istirahat nih. Karena kan biasanya ya kita kalau toko-toko kayak gini itu biasanya dari pagi sampai malam hari. Nah, dengan momen seperti ini teman-teman bisa manfaatin untuk gantian istirahat nih dengan mungkin istri atau gantian dengan adik. Setidaknya teman-teman bisa mungkin rebahan dulu lah, atau mungkin merefreshkan badan, entah itu mandi, entah itu mungkin ngopi, ngeteh dan lain sebagainya. Manfaatkan peluang tersebut supaya teman-teman bisa recharge the energy gitu teman-teman, atau memperbarui semangat energi teman-teman lagi untuk jualan. Jadi itu bisa dimanfaatkan banget. Tapi kalau memang tidak ada gantinya, kayak mungkin sekarang ini aku lagi sendiri nih ya sudah nikmati aja teman-teman. Mungkin teman-teman bisa baca-baca, nambah pengetahuan, atau mungkin dengar musik, atau mungkin ya nyemil lah, apapun yang sekiranya bisa merefresh atau memberikan istirahat lah untuk badan teman-teman, atau cuman mau diem juga bisa banget. Nah, itu dia teman-teman, dan ini pun hujan semakin lebat. Itu aja dulu dari aku video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi gambaran atau referensi baru bagi teman-teman yang mungkin saja baru mau memulai untuk jualan, ataupun juga bingung gitu mau ngapain di pas lagi nggak ada orang atau lagi hujan seperti ini. Semangat dan terus maju usaha kita semua.